Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue di sini di Ngeteh Bareng Mas. Ya ampun, nggak berasa loh. Gue tuh di rumah udah 2 bulanan. PSBB dilakukan dari sebelum puasa sampai akhir mau puasa ya. Sekarang tuh udah tanggal 17. Iya, tanggal 17. Artinya udah puasa ke 23. Kurang lebih 6 atau 7 hari lagi kita lebaran. Wow, 2 bulan gue gak kemana-mana, gue gak ketemu cewek gue gak keluar-keluar. Ya sekali gue keluar karena waktu itu urgent banget, gue harus nganterin kakak gue ke rumah sakit karena doi sakit waktu itu ya. Terus juga kebetulan kakak gue lagi hamil kan. Ya alhamdulillah udah kandungannya udah sekitar hari ini, di detik ini sekitar 7 bulanan lebih. Artinya ya 2 bulan lagi lah kakak gue mau lahiran. Jadi waktu itu gue nganterin kakak gue dulu. Terus ya kehidupan gue begini-gini aja di rumah. Gue masih belum bisa collab sama cewek gue. Di awal video gue berencana, yang udah nonton video gue atau dengerin podcast gue di Spotify udah pasti tau lah gue mau collab dengan cewek gue, tapi ya pada ya gue nggak bisa. Udah 2 bulan pas banget, iya bener, udah 2 bulan pas banget gue di rumah begini-gini aja, kuliah online jalan. Dari sebelum puasa sampai mau lebaran, sampai mau selesai puasa. Terus juga banyak banget masyarakat yang pro dan kontra dengan pemerintah. Ya pasti, karena menurut gue pun kebetulan gue juga jurusan hukum di salah satu universitas di Jakarta. Dan memang dalam dunia hukum berbeda pendapat adalah hal biasa. Cuma secara logika kalau misalkan berpendapat ya memang bebas-bebas aja, silakan. Cuma pernah nggak sih kalian tuh dengar kalau misalkan mengkritik sesuatu itu harus mengkritik yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Sekarang begini, banyak orang yang mengkritik pemerintah. Gue bukan belain pemerintah, tapi gue mencoba menempatkan posisi gue di tengah-tengah. Pertama, gue bicara tentang masyarakat yang kontra dengan pemerintah, yang bilang pemerintah tuh kelemar-kelemar, pemerintah itu nggak gece lah, pemerintah itu nggak tanggap ya, segala macem. Banyak yang bilang pemerintah seperti itu. Gue sekarang bicara dengan masyarakat yang kontra dengan pemerintah. PSBB, terutama di dalam hal PSBB ya. Sekarang begini, menurut gue kalau misalkan kalian itu kontra dengan pemerintah, oke-oke aja kalau misalkan kalian itu dalam tanda kutip, sekarang gue lagi ngebahas PSBB ya. Kalau misalkan kalian itu udah menjalankan PSBB dari awal, oke lah, kalian merasa kayak resah nih, wah gue merasa udah ngelakuin PSBB tapi kayak nggak ada hasilnya, pemerintah kayak nggak gece, ya oke lah, soalnya udah 2 bulan nih kita PSBB. Tapi yang jadi masalah buat gue ya, dari opini gue, dari sudut pandang gue adalah kalau misalkan lu kontra sama pemerintah tapi lu nggak menjalankan PSBB, gini, lu nyalain pemerintah lah, bilang pemerintah nggak gece, lambat, segala macam, tapi lu sendiri nggak mau PSBB, lu sendiri disuruh di rumah aja tapi tetap keliaran, gimana tuh? Jadi banyak orang yang kayak, contoh lah cewek gue mau ke dokter gigi aja, mau kontrol behalnya, dia sampai bela-belain cancel. Dan banyak orang-orang yang udah janjian mau entahlah sama dokternya, mau pokoknya entah ada tindakan operasi dan segala macem, kayak mereka udah nahan-nahan sakit, mereka tahan-tahan demi kita tuh menjalankan PSBB biar mata rantai COVID ini tuh terputus. Banyak udah orang tuh capek-capek PSBB, tapi masih banyak juga orang yang disuruh di rumah tapi malah keluar-keluar aja. Oke lah kalau misalkan kayak di video gue sebelumnya tuh bilang
Kalau misalkan kalian masih keluar-keluaran dalam tanda kutip ada urusan pekerjaan atau segala macem, ya it's not problem ya kan. Tapi kalau misalkan kalian keluar terus kalian dengan alasan gabut lah, bosan lah atau segala macem, kalian keluar terus nyalahin pemerintah, bilang pemerintah tuh lambat. Hey, tolonglah coba untuk sadar diri. Apa yang udah lo perbuat? Lu nyalain pemerintah, tapi lu sendiri nggak mau ngejalanin perintah dari pemerintah. Perintah dari pemerintah. Ya maksudnya disuruh PSBB untuk di rumah, lu nggak mau, lu tetap keluar-keluaran. Logik nggak sih di pikiran lu tuh? Itu menurut gua kurang logik ya. Lu nyalahin tapi lu sendiri nggak mau ngejalanin. Kecuali kalau misalkan lu udah ngejalanin kayak lu resah, ini nggak ada kelanjutan hal-hal segala macem, ya itu it's okay, menurut gue wajar-wajar aja. Tapi kalau misalkan lu udah nggak ngejalanin, lu kayak nganggep enteng, ada loh banyak masyarakat kayak ayolah apa sih, kayak misalkan social distancing apaan tuh gitu loh, ya apaan sih deket apa namanya, nggak mau sentuhan lah, kalau misalkan ada yang bersin kayak gini lah. Gini loh, itu semua adalah attitude kalian. Bahkan udah dibilangin attitude cara bersin tuh gimana, kayak misalkan harus tutup dan biasakan untuk cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan aja nggak cukup ya kalau misalkan kalian tuh nggak social distancing, karena orang yang udah terpapar COVID-19 itu tuh nggak selamanya tuh kelihatan yang yang kayak di video sebelumnya gue bilang, itu nggak selamanya tuh kelihatan. Tiba-tiba kayak gue kena amit-amit ya, gue kena COVID-19, ya belum tentu gue kelihatan gejala-gejalanya. Terus misalkan amit-amit gue nular ke teman gue gitu, misalnya gue lagi tuh gue nggak mau ngejalin PSBB, gue nularin teman gue. Di teman gue karena antibodinya lemah, jadilah tuh kelihatan tanda-tandanya. Gue sembuh, amit-amit, alhamdulillah misalkan gue sembuh, amit-amitnya dia meninggal. Nah itu menurut gue yang masyarakat yang kontra dengan pemerintah, tapi dia sendiri nggak mau ngejalanin PSBB, dia sendiri nggak mau patuh sama peraturan. Di mana kesadarannya? Itu loh, gue minta untuk kesadarannya. Silakan Anda menyalahkan pemerintah, tapi lo sendiri udah apa yang lo perbuat? Apa lo udah patuhin pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat yang pro dengan pemerintah. Oke, it's not problem, itu bagus, keren. Lo patuh pemerintah, keren. Tapi yang menjadi masalah adalah gue melihat dari sekarang sudut masyarakat yang kontra, yang dia udah ngejalanin PSBB dan dia tuh minta pemerintah tuh klemer-klemer. Ya, gue sekarang pindah ke sudut pandang masyarakat yang seperti itu. Pemerintah juga bilang kalau misalkan khususnya di salah satu provinsi ya, Pemprov di salah satu provinsi katanya kalau misalkan masih ada kantor-kantor yang buka, masih ada yang kayak masih ada aktivitas, mereka bilang katanya akan mau nutup. Tapi mana buktinya? Bahkan ya pemerintah pun juga ada yang memang baik membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, tapi adalah caranya yang salah. Sama aja dong, kita disuruh social distancing, tapi dia bagiin sembako, terus kita berkerumun. Terus apa bedanya kalau misalkan sama nggak social distancing? Ujung-ujungnya kerumun-kerumun juga dong. Ya enggak? Nah, itu sekarang yang dari masyarakat yang mungkin dia itu resah kepada pemerintah. Di sini gue berusaha untuk berada di tengah. Gue melihat dari semua aspek. Masyarakat yang kontra kenapa, dan pemerintah yang mengeluarkan itu bagaimana. Masyarakat yang pro maksudnya. Masyarakat yang pro ke pemerintah. Nah, jadi pemerintah pun juga menurut mereka tuh lambatnya seperti itu. Kayak mereka udah menjalankan PSBB 2 bulan adalah waktu yang lama.
Cuma kayak nggak ada pergerakan dari pemerintah untuk dia itu cepat memutus mata rantai. Sebenarnya begini sih, tepatnya begini. Gini, tadi keputus. Gue nggak tahu ya, kamera gue nih tiba-tiba udah 10 menit tuh mati. Mungkin gue harus cari settingannya. Gini, gue tadi pas kamera mati itu gue ngobrolin masalah adalah saling kerjasamanya. Gak akan kelar suatu masalah kalau misalkan kita tuh saling menyalahkan. Pemerintah nyalahin masyarakatnya nggak mau diatur. Masyarakatnya nyalahin pemerintahnya geraknya lambat, lelet. Harusnya adalah kerjasama. Masyarakat mau ikut apa yang diatur sama pemerintah, di rumah aja, ya udah di rumah, jangan kemana-mana. Dan pemerintah juga mau mendengarkan masyarakat. Coba geraknya cepet, ayo cepet. Kalau menurut gue sanksi oke lah, udah cukup. Apa menurut kalian perlu banget harus dilakukan kayak India tuh, biar pada nurut semuanya, dipukul-pukulin lah, yang keluar sedikit jebret kayak gitu. Kayak gue rasa nggak perlu lah sanksi-sanksi yang kayak begitu. Intinya adalah kita semua masyarakat harus sadar diri akan daruratnya masalah ini nih. Di rumah, ya udah di rumah aja. Please banget di rumah aja. Gue udah 2 bulan di rumah aja. Keluar, ya itu waktu itu kakak gue sakit, itu gue harus emang udah darurat banget ya. Itu kalau masalah kayak gitu sih nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah itu yang tadi gue bilang, yang mereka gabut lah, bosen. Aduh. Intinya adalah harus saling kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Semuanya lapisan masyarakat itu harus saling kerjasama. Kalau misalkan saling menyalahkan, mau sampai akhir tahun pun, ini mata rantai COVID-19 ini nggak akan terputus menurut gue ya. Jadi gue tuh berusaha untuk netral. Gue nggak mau nyalahin masyarakat sepenuhnya, gue nggak mau nyalahin pemerintah sepenuhnya, tapi gue mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat untuk saling mengingatkan, untuk saling bisa kerjasama di rumah. Ya udah di rumah. Cuci tangan tuh nggak cukup ya. Cuci tangan tuh nggak cukup kalau misalkan kalian tuh masih berinteraksi, karena orang yang terpapar COVID-19 nggak selamanya tuh kelihatan. Contoh amit-amitnya gue terpapar COVID-19. Ya gue belum tentu gue kelihatan gejala-gejalanya. Terus suatu saat misalkan gue nggak mau ngikutin pemerintah, nggak mau ngikutin PSBB, gue keluar nih, ketemu teman gue ketularan, terpapar lah dia COVID-19, gejalanya kelihatan. Alhamdulillah gue sembuh, amit-amit dia meninggal. Nggak mau kan kayak begitu, ntar giliran udah meninggal nyalahin pemerintah. Sedangkan masyarakatnya sendiri dibilangin di rumah, stay di rumah, nggak mau. Kan jadinya saling menyalahkan, nggak akan ada ujungnya. Ya nggak sih? Ya kan? Ya kalian adalah masyarakat yang cerdas. Semua lapisan masyarakat menurut gue adalah orang yang cerdas. Jadi tolong banget untuk tetap di rumah aja, tetap menjalankan social distancing, karena bahkan masjid-masjid aja tuh nggak ngadain sholat Jumat, sholat jamaah tuh banyak masjid-masjid yang nggak ngadain. Karena juga udah ada peraturan dari MUI ya. Ini termasuk ijma ulama, itu juga termasuk salah satu pengaruh hukum Islam ya. Yang pertama kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau misalnya salah, yang pertama kan ada Al-Quran, Sunnah Rasul, hadis, dan juga ijma ulama. Nah ijma ulama juga ini nih adalah orang-orang yang benar-benar pintar, terpilih lah, nggak asal lah. Ijma ulama tuh nggak asal. Bahkan mereka aja bilang bahwa di rumah jangan ada kegiatan di aktivitas di masjid, sholat di rumah. Jumatan nggak ada, diganti sholat zuhur. Masa iya sih masyarakat yang terutama bagi yang agama Islam nggak sholat di masjid gitu kan, disuruh sholat di rumah aja, tapi kalian masih keluar-keluaran aja gitu logikanya. Jadi ya kalian mau emang ya COVID-19 ini nggak terputus sampai selamanya?